Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Kamil Putra dengan NIM A1A325087. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan materi tentang bab 7 tentang globalisasi dan krisis demokrasi. Tugas mata kuliah globalisasi dengan dosen pengampu Ibu Nurmalia Dewi MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Globalisasi adalah proses yang menghubungkan negara-negara di dunia dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, teknologi, dan politik. Namun, globalisasi tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga menimbulkan tantangan, khususnya terhadap sistem demokrasi. Nah, di satu sisi, globalisasi mendorong perkembangan demokrasi. Teknologi informasi dan komunikasi membuat masyarakat lebih mudah mengakses informasi, menyuarakan pendapat, dan ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik. Nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan dan hak asasi manusia juga semakin tersebar ke berbagai negara. Namun, di sisi lain, globalisasi juga memicu krisis demokrasi. Salah satu penyebab utamanya adalah munculnya sistem ekonomi neoliberal, yaitu sistem yang menekankan pasar bebas dan mengurangi peran negara. Akibatnya, kekuasaan tidak lagi sepenuhnya berada di tangan pemerintah, tetapi beralih ke pasar dan perusahaan besar. Perusahaan multinasional memiliki kekuatan yang sangat besar, bahkan bisa melebihi kekuatan negara. Mereka dapat memengaruhi kebijakan publik agar sesuai dengan kepentingan mereka. Nah, hal ini menyebabkan demokrasi menjadi tidak seimbang karena kelompok kaya memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan masyarakat biasa. Selain itu, globalisasi juga memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi. Ketika kesenjangan meningkat, masyarakat miskin menjadi sulit untuk berpartisipasi dalam politik. Padahal, salah satu prinsip utama demokrasi adalah kesetaraan. Jika hanya sebagian kelompok yang memiliki akses dan kekuatan, maka demokrasi menjadi lemah. Nah, masalah lainnya adalah berkurangnya kedaulatan negara. Banyak kebijakan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. Lembaga-lembaga ini sering menetapkan aturan yang harus diikuti oleh negara, sehingga negara tidak sepenuhnya bebas dalam menentukan kebijakannya sendiri. Nah, terus krisis ekonomi global juga memperparah kondisi demokrasi. Ketika terjadi krisis, pemerintah sering mengambil kebijakan yang tidak populer, seperti pengurangan bantuan sosial atau kenaikan harga layanan publik. Hal ini memicu ketidakpuasan masyarakat dan menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah. Namun demikian, globalisasi tidak sepenuhnya buruk bagi demokrasi. Globalisasi juga membuka peluang untuk memperkuat demokrasi, misalnya melalui kerjasama internasional, gerakan masyarakat sipil, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan transparansi. Nah, untuk menghadapi tantangan ini diperlukan upaya memperdalam demokrasi. Artinya, demokrasi tidak hanya sebatas pemilu, tetapi juga memastikan adanya keadilan sosial, partisipasi masyarakat, dan transparansi dalam pemerintahan. Selain itu muncul juga gagasan tentang demokrasi kosmopolitan, yaitu demokrasi yang tidak hanya berlaku di dalam negara, tetapi juga di tingkat global. Tujuannya agar lembaga-lembaga internasional menjadi lebih adil dan demokratis, serta tidak hanya menguntungkan negara atau kelompok tertentu saja. Nah, jadi kesimpulannya, globalisasi memiliki dua sisi terhadap demokrasi. Di satu sisi, ia mendorong keterbukaan
dan partisipasi. Di sisi lain, ia dapat melemahkan demokrasi melalui ketimpangan dan dominasi kekuatan ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga agar demokrasi tetap berjalan secara adil dengan memastikan bahwa kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.